Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvina Rahmawati Sugito selaku diri saya sendiri, Aulia Zahra, dan Muhammad Haikal Fitron. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai frasa, klausa, dan jenis kalimat. Pengertian frasa sendiri yaitu merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal. Maksud dari makna gramatikal itu sendiri yaitu makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Selanjutnya, ciri-ciri frasa. Frasa dapat dibedakan menjadi 4 ciri. Yang pertama, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif atau salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya, jenis-jenis atau kategori dalam frasa. Berdasarkan jenisnya, frasa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, frasa verbal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, sedang tidur, akan muncul, baru datang, dan lain sebagainya. Yang kedua, frasa nominal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti dari kata benda. Contoh, rumah kayu, sepatu kaca, lemari besi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, frasa adjektif adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dan unsur pembentukannya. Contoh, sangat baik, cukup hebat, sangat cepat, dan lain sebagainya. Yang keempat, frasa preposisional adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contoh, dari sana, ke pasar, dengan kaki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, frasa berdasarkan kesatuan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, frasa biasa, frasa yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, ibu membeli sayur bayam. Yang kedua, frasa idiomatik, frasa yang mempunyai atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya. Contoh, orang tua saya pergi keluar kota. Yang ketiga, frasa ambigu, yaitu frasa yang memiliki makna dua atau ganda dalam pemakaian kalimat. Contoh, tangan panjang, bisa diartikan bahwa tangan panjang itu adalah orang yang suka mencuri. Selanjutnya, berdasarkan fungsi unsur pembentukannya dibagi menjadi 2 jenis frasa. Yang pertama, frasa endosentris, yaitu suatu frasa yang salah satu unsur atau keduanya adalah merupakan unsur inti atau pusat. Contoh, kuda hitam, anak sapi, sudah selesai, dan lain sebagainya. Yang kedua, frasa eksosentris, yakni suatu frasa yang pada salah satu unsurnya itu merupakan kata tugas. Contoh, kepada ayah, dari Solo, di rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian frasa berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 2 jenis frasa. Yang pertama, frasa setara, ialah suatu frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Contoh, keluar masuk, depan belakang, hitam putih, dan lain sebagainya. Yang kedua, frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang kedudukannya antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Contoh, uang tunai, bangku emas, musim panas, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai klausa. Klausa adalah seperangkat kata atau unit tata bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat lengkap harus terdiri setidaknya 1 klausa. Namun dalam beberapa kasus, kalimat lebih kompleks itu biasanya terdiri dari 2 klausa atau lebih. Kemudian, apa sih perbedaan klausa dan kalimat? Klausa dan kalimat adalah 2 hal yang hampir sama, yang merupakan kombinasi dari kata-kata yang mengisi kalimat. Dan perbedaannya adalah mereka ini memiliki level yang berbeda dalam sebuah kalimat, di mana kalimat dapat berupa klausa, sedangkan klausa dapat terdiri dari 1 atau lebih kalimat. Kemudian karakteristik klausa. Karakteristik klausa dibedakan menjadi 4 ciri. Yang pertama, memiliki predikat.
Yang kedua, tidak memiliki intonasi dan tanda baca terakhir. Kalau elemen ini ditambahkan, klausa akan menjadi kalimat. Yang ketiga, dalam klausa hanya ada satu predikat dan tidak ada lagi. Yang keempat, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Kemudian macam-macam klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan fungsi predikat. Klausa berdasarkan fungsi predikat terdiri dari klausa numerik, klausa bertanggung jawab, klausa kata sifat, klausa nominal, dan klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contoh, kami berlari, yang kemudian ibu memasak. Kedua, klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contoh yang pertama, ibunya seorang guru. Contoh yang kedua, dia siswa SMA. Lalu, klausa adjektifal. Klausa adjektifal adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, yang pertama, baju yang mahal, dan contoh yang kedua, cerdas sekali. Yang keempat, klausa preposisional. Klausa preposisional merupakan klausa yang predikatnya adalah frasa dari kata depan atau preposisi. Contohnya dari pasar malam, dan contoh yang kedua menuju ke sekolah. Kemudian yang kelima, klausa numeral. Klausa numeral ini merupakan klausa yang predikatnya berupa kata atau juga frasa numeralia atau bisa dibilang bilangan. Contohnya, yang pertama 2 juta sebulan. Contoh yang kedua 3 kali sehari. Kemudian klausa berdasarkan kata-kata negatif. Klausa berdasarkan kata-kata negatif dibedakan menjadi 2. Yang pertama klausa positif dan juga klausa negatif. Klausa positif adalah klausa yang tidak mempunyai kata negatif, sehingga predikatnya itu bersifat positif. Contohnya, saya berhasil melakukannya. Dan contoh yang kedua, kami sudah menjadi anggota. Kemudian yang kedua, klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain. Sehingga predikatnya ini bersifat negatif. Contoh, yang pertama, bukan saya yang melakukannya. Yang kedua, jangan membuka jendela itu. Kemudian ada klausa berdasarkan kelengkapan item. Yang pertama, klausa tidak lengkap dan klausa lengkap. Klausa lengkap adalah klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa. Apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Contoh, kami sedang bekerja, ibu memasak. Kemudian klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini adalah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya, sudah pergi dari tadi siang. Kemudian klausa berdasarkan fungsi. Nah, kalau klausa berdasarkan fungsi ini yang termasuk yaitu klausa subjek, klausa objek, klausa keterangan, dan klausa pelengkap. Klausa subjek adalah klausa yang berkedudukan sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Kemudian klausa objek. Klausa objek adalah klausa yang berkedudukan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Kemudian klausa keterangan. Klausa keterangan ini merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti karena sakit, dan contoh yang kedua, Budi tidak pergi sekolah. Kemudian klausa pelengkap yang merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Kemudian ada klausa berdasarkan struktur. Jadi klausa berdasarkan struktur itu terdiri dari klausa terikat dan klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya, apabila di dalam penulisan itu diawali dengan huruf kapital serta juga diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Contohnya, yang pertama, kamu harus pergi. Yang kedua, dia menangis. Kemudian klausa terikat. Klausa terikat ini merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat, meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital, kemudian diakhiri oleh tanda baca. Contoh,
Yang pertama, supaya kita sadar. Contoh yang kedua, ketika ibu tidur. Demikian presentasi saya mengenai klausa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Fitron. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat dan jenis kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa bersifat kata atau deretan kata yang dapat berdiri sendiri dan menerangkan arti yang lengkap, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan elemen pokok kalimat. Subjek menentukan kejelasan arti kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan arti kalimat. Ciri-ciri subjek ada 8. Yang pertama, menggunakan jawaban apa atau siapa. Yang kedua, didahului dengan kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda. Yang keempat, disertai dengan kata ini atau itu. Yang kelima, disertai pewatas yang. Yang keenam, kata sifat didahului kata si atau sang. Yang ketujuh, tidak didahului preposisi. Yang terakhir, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat dengan kata bukan. Contoh, Lina, aku, saya, mereka, dia, dan lain-lain. Selanjutnya, predikat. Sama seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan timbul secara eksplisit. Kehadiran predikat dalam kalimat berfungsi membentuk kalimat awal, menjadi elemen penjelas, menegaskan makna, membentuk kesatuan pikiran, dan sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat ada 7. Yang pertama, menggunakan jawaban mengapa dan bagaimana. Yang kedua, dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Yang ketiga, dapat didahului keterangan aspek. Yang keempat, dapat didahului dengan keterangan modalitas. Yang kelima, tidak didahului kata yang. Jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Yang keenam, didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. Yang terakhir, predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Contoh, menyanyi, lari, menangis, berjalan. Selanjutnya, objek. Keberadaan objek dalam kalimat bergantung pada macam-macam predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Dalam kalimat, objek berfungsi membentuk dasar pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas arti kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan ide. Dalam kalimat, objek berfungsi membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas arti kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan ide. Ciri-ciri objek ada 5, yaitu berupa kata benda, tidak didahului kata depan, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Selanjutnya, keterangan. Keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi perintah-perintah kalimat. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab. Ciri-ciri keterangan ada 3. Yang pertama, bukan unsur utama kalimat, tetapi tanpa keterangan, pesan menjadi tidak jelas. Yang kedua, tempat tidak terikat posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Yang ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan pengganti nomina. Jenis-jenis keterangan ada 7. Yang pertama, keterangan tempat. Contoh, ayah akan pergi ke Surabaya. Yang kedua, keterangan alat. Contoh, ibu memotong sayuran dengan pisau. Yang ketiga, keterangan waktu. Contoh, Andi belajar matematika pukul 8 malam. Yang keempat, keterangan tujuan. Contoh, bayi harus minum susu supaya sehat. Yang kelima, keterangan penyerta. Contoh, ibu pergi ke pasar bersama kakak. Yang keenam, keterangan cara. Contoh, bacalah buku itu dengan seksama. Yang ketujuh, keterangan sebab. Contoh, Tony tidak naik kelas karena malas belajar. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung juga bisa diartikan kalimat yang memberitahukan bagaimana ucapan dari orang lain. Biasanya ditandai dengan tanda petik dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali perkataan atau ucapan, namun sudah dirubah menjadi kalimat berita. Berdasarkan jumlah frasanya, kalimat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, kalimat tunggal, yaitu kalimat yang memiliki satuan pola yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berkomunikasi. Yang ketiga, kalimat berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya menyampaikan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, kalimat tanya.
Yang keempat, kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan. Yang terakhir, kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau mendadak. Biasanya diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Berdasarkan unsur kalimat, yang pertama, kalimat lengkap merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Berdasarkan susunan subjek predikat. Yang pertama, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Yang kedua, kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang susunan unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia atau SPOK. Berdasarkan bentuk gaya penyajiannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh induk kalimat dan diikuti oleh anak kalimat. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Yang terakhir, berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan kata depan oleh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.